Sultan Syahrir, seorang tokoh gerakan bawah tanah, sedang mendengarkan siaran radio dari BBC London untuk mendapatkan berita dari luar negeri. And the Japanese Imperial General Headquarters to sign the instrument of surrender at the places indicated. Jepang menyerah kepada sekutu. Ini tandanya negara ini merdeka sementara. Saya harus memberitahukan kepada yang lain, terutama Bung Karno dan Bung Hatta. Saya telah mendengar berita baru dari radio luar bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu. Ini tandanya telah terjadi kekosongan kekuasaan di negara kita. Tandanya negara ini sementara bebas, kita harus mendesak golongan tua terutama Bung Karno untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Benar, Bung. Kita harus memanfaatkan kesempatan ini. Tapi jangan sampai proklamasi kemerdekaan diproklamirkan oleh PPKI. Kita tidak ingin ada campur tangan oleh pihak Jepang dalam memproklamasikan kemerdekaan. Maka dari itu kita harus menyegerakan proklamasi dengan segera dan menolak semua bulan manis yang diberikan oleh Jepang. Oleh karena itu, kita harus memerdekakan bangsa ini yang akan diputuskan oleh Bung Karno dan Bung Hatta. Benar sekali, Bung Daris. Kalau begitu, bisakah kau dan Bung Wikana pergi ke kediaman Soekarno untuk menyampaikan pesan ini? Saya dan yang lainnya akan menyampaikan pesan ini kepada para pemuda untuk merebut kekuasaan dari Jepang. Kami bersedia, Bung. Baiklah, rapat malam ini kita tutup sampai di sini saja. Sebaiknya kita akan beristirahat di kediaman masing-masing dan akan melanjutkan untuk esok hari dan lanjut menunggu pesan dari Bung Karno dan Bung Hatta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada perlu apa ya? Maaf jika sebelumnya mengganggu, apakah Bung Karno ada di dalam karena kami berdua ingin mengadakan pertemuan dengan beliau. Iya, Kang Mas ada di dalam. Silakan masuk dan duduk dulu. Saya panggilkan sebentar. Terima kasih. Maaf jika kami merepotkan. Kang Mas, ada yang mencarimu di depan. Katanya ada keperluan yang harus dibicarakan. Baiklah Fatma, saya akan mengambil mereka. Setelah Soekarno menghampiri kedua tamunya, tak lama menyusul beberapa golongan tua, yaitu Muhammad Hatta dan Ahmad Subarjo. Bung Karno, kami sini membawa berita dari luar bahwa Jepang telah menyerah dari sekutu, di mana tandanya kita harus melaksanakan proklamasi kemerdekaan dengan segera. Itu berita bagus, tetapi LKBK kita diskusikan dengan anggota PPKI lainnya. Untuk apa, Bung? Kita tidak punya banyak waktu untuk mengadakan pertemuan dengan mereka. Ditambah, PPKI adalah organisasi bentukan Jepang dan kita tidak memerlukan campur tangan dengan mereka dalam hal ini. Betul, Bung. Negara ini bisa merdeka tanpa adanya mereka. Tidak, Bung. Kita tidak bisa mengambil tindakan yang sembrono. Biarkan saja Jepang yang mengatur kemerdekaan negara ini. Toh lagi pula dia sudah menjanjikan kepada kita. Kenapa Bung sangat percaya pada mereka setelah apa yang mereka perbuat pada bangsa ini? Tunggu dulu, apakah kita tidak tergesa-gesa? Bahkan kita tidak tahu kebenaran berita tersebut. Lebih baik kita diskusikan secara langsung dengan mereka. Bung, apakah Bung masih belum percaya dengan informasi yang kita berikan? Ini kesempatan kita, Bung. Kesempatan untuk Indonesia merdeka, Bung. Nanti saja kita diskusikan dengan pihak Jepang dan Hatta. Karena saya tidak bisa mengambil keputusan itu sendiri. Bung, apabila Bung tidak memproklamasikan kemerdekaan di malam ini juga, maka besok akan ada pertumpahan darah, Bung. Ini borok leher saya. Seret saya ke pojok itu. Sudahi nyawa saya malam ini juga. Karena saya tidak bisa melepas tanggung jawab saya sebagai ketua PPKI. Akan saya tanyakan kepada wakil PPKI besok. Jepang adalah masa silam, Wikana. Sekarang kita harus kembali menghadapi Belanda yang akan kembali menjadi tuan negara ini. Jika saudara tidak setuju atas apa yang telah saya sampaikan dan mengira bahwa saudara telah siap dan sanggup untuk memproklamasikan kemerdekaan, mengapa saudara tidak memproklamasikan kemerdekaan itu sendiri? Mengapa harus menyuruh Soekarno? Apakah kita harus menunggu hingga kemerdekaan itu diberikan kepada kita sebagai hadiah? Walaupun Jepang sendiri telah menyerah dan telah takluk dalam perang sucinya, mengapa bukan rakyat itu sendiri yang menyatakan memproklamasikannya? Mengapa bukan bangsa kita sendiri yang menyatakan proklamasi kemerdekaan sebagai suatu bangsa? Kekuatan segelintir ini apakah cukup untuk melawan Jepang? Coba, apa bukti kalian yang bisa diperlihatkan kepada saya?
Mana bukti kekuatan yang dipertimbangkan itu? Mana tindakan keamananmu untuk menyelamatkan perempuan dan anak-anak? Bagaimana cara mempertahankan kemerdekaan setelah proklamasi? Kita akan berdiri di atas kekuatan kita sendiri. Sekarang apa yang harus kita lakukan? Bung Karno dan golongan tua gigih terhadap keputusannya. Bagaimana kalau kita culik saja Bung Karno dan Bung Hatta agar mereka jauh dari pengaruh Jepang? Apakah kalian setuju dengan pendapat Soekarni? Jika mereka masih berpegang teguh terhadap pendiriannya, maka secara terpaksa kita harus membawa Bung Karno dan Bung Hatta. Saya setuju. Ini adalah waktu emas kita untuk memproklamasikan kemerdekaan. Lantas, akan kita bawa kemana Bung Karno dan Bung Hatta? Apakah ada yang memiliki saran? Bagaimana jika kita bawa saja ke Rengas Dengklok? Di sana jauh dari Jakarta dan dekat dengan pusat tentara peta. Benar itu. Sebaiknya kita bawa saja ke sana. Saya juga setuju dengan Bung Latif. Pada 16 Agustus 1945, pukul 4.30 subuh, Wikana dan Soekarni datang untuk menjemput Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok, Karawang, Jawa Barat. Terdengar suara ketukan dari luar kediaman Soekarno. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Maaf mengganggu di jam segini. Kami kesini untuk bertemu Bung Karno. Baiklah, akan saya panggilkan kamu sebentar. Di dalam juga ada Bung Hatta. Apakah perlu saya panggilkan? Ya, boleh, Bu. Terima kasih. Kang Mas, ada golongan muda yang mencarimu dan Bung Hatta di depan. Assalamualaikum Bung, maaf mengganggu waktunya. Waalaikumsalam. Ada apa lagi mencari kami? Begini Bung, kami ditugaskan untuk membawa Bung Karno dan Bung Hatta ke Rengas Dengklok. Mengapa kami harus ke sana? Apakah hal ini harus dilakukan? Sangat penting, Bung. Marilah ikut kami. Beri saya waktu. Saya ingin berbicara dengan Fatmawati terlebih dahulu. Bu, Kang Mas harus pergi dulu. Kemana Mas? Ke Karawang, Bu. Saya akan ikut kemana Mas pergi. Di situ saya berada. Baiklah, cepat bersiap. Setibanya di Rengas Dengklok, Subarjo kembali dicurigai oleh para pemuda. Apakah benar bila Soekarno dan Muhammad Hatta kembali ke Jakarta, proklamasi akan bisa terlaksana? Apakah proklamasi sebelum tengah malam sudah bisa dilaksanakan? Tidak mungkin. Ini sudah sekitar jam 8 malam. Kami masih harus kembali ke Jakarta dan mengundang anggota PPKI lainnya untuk rapat kilat. Itu membutuhkan waktu. Kami khawatir harus bekerja semalam suntuk untuk menyelesaikannya. Mana kalau besok jam 6 pagi? Saya akan berusaha sekuat tenaga agar selesai jam 6 pagi besok. Tetapi tengah hari besok pasti sudah beres. Kalau tidak bagaimana? Mayor, kalau semua gagal, jam 12 siang besok belum terjadi proklamasi. Jaminannya saya. Saya yang bertanggung jawab. Tembak matilah saya. Subarjo mengusulkan untuk menghubungi Jenderal Laksamana Maeda untuk meminjam rumahnya untuk rapat tersebut. Soekarno dan Hatta pun mengizinkan Subarjo untuk menghubungi Laksamana Maeda. Kemudian Laksamana Maeda pun menerimanya dengan senang hati. Kami mendengar dari kalangan pemuda bahwa ada berita kekalahan Jepang. Apakah benar itu, Tuan? Ya, itu benar. Para pemuda terus-menerus mendesak kami untuk memproklamasikan kemerdekaan secepatnya. Bukankah itu usulan bagus? Apakah Tuan mendukung usulan tersebut? Tentu saja waktu ini adalah waktu emas untuk kalian memproklamirkan kemerdekaan kalian. Kalau begitu, apakah Tuan mengizinkan kami untuk menyusun teks proklamasi kami di sini? Silakan kalian bisa gunakan uang makan saya. Hatta pun meminta Ahmad Subarjo menghubungi seluruh anggota PPKI yang menginap di Des-Indes agar datang ke rumah Laksamana Maeda pada pukul 12 malam untuk melanjutkan rapat. Perumusan dilanjutkan di rumah makan Laksamana Maeda.
Kalimat pertama diusulkan oleh Ahmad Subarjo, dan kalimat kedua merupakan usulan dari Muhammad Hatta. Akhirnya naskah proklamasi ini sudah selesai. Apakah ada perbaikan dari saudara sekalian? Sepertinya tidak ada lagi yang perlu diperbaiki. Kalau begitu, sebaiknya kita menghampiri para pemuda untuk meminta persetujuan terhadap naskah ini. Bagaimana Bung, apa naskahnya sudah selesai? Sudah, akan saya bacakan. Proklamasi kami, Ini Bung, naskahnya sudah selesai. Sekarang tinggal siapa yang akan menandatanganinya. terima kasih. Bagaimana kalau naskah ini kita semua yang ada di sini yang menandatanganinya? Ya, saya setuju. Agar mengacu fakta Declaration of Independence. Saya tidak setuju. Lebih baik Bung Karno dan Bung Hatta saja yang menandatangani naskah tersebut atas nama bangsa Indonesia. Baiklah, kalau itu keputusan saudara-saudara sekalian. Sekarang yang harus kita pikirkan adalah di mana naskah ini harus kita bacakan. Bagaimana kalau di lapangan Ikada? Tidak, lebih baik dilakukan di kediaman saya, di Pegangsaan Timur. Perkarangan di depan rumah cukup untuk ratusan orang. Lapangan Ikada adalah lapangan umum. Tentunya akan timbul bentrokan dari tentara Jepang. Setuju. Ya, kami setuju. Baiklah kalau begitu, tolong hubungi semua dan beritahu mereka bahwa proklamasi akan dibacakan di depan rumah saya besok jam 10 pagi. Maaf Bung Karno, apakah kita akan melakukan pengibaran bendera merah putih? Sangat wajib, karena itu simbol bahwa kita akan merdeka. Lantas, bagaimana dengan benderanya Bung? Bendera merah putih sudah siap dikibarkan, karena Fatmawati telah selesai menjahitnya. Tolong panggilkan Fatmawati, minta ia membawakan bendera itu. Baik Bung, biar saya mencari tiang bangunnya. Kang Mas, ini benderanya. Selamat ya Kang Mas, akhirnya bangsa ini akan merdeka dengan seutuhnya. Akhirnya, istriku, setelah bertahun-tahun kita bisa meraih kemerdekaan kita. Semoga proklamasi pagi ini berjalan dengan lancar. Semua ini berkat kerja keras Kang Mas dan para pemuda. Saya berjanji akan selalu bersama Kang Mas. Maaf terlalu lama menunggu. Tidak apa-apa, kita akan memulai proklamasi ini sebentar lagi. Maaf Bung, bisakah proklamasi ini segera dimulai? Bisa, baiklah Bung, kita akan menuju ke halaman depan. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta.